Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, sahabat Bias TV dimanapun berada, ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semuanya. Ada pertanyaan yang masuk kepada Bias, yaitu penanya di sini menanyakan tentang bagaimana cara mencegah diri untuk tidak berbantah-bantahan dalam diskusi, ya. Bagaimana cara kita mencegah terpancing emosi dan marah ketika kita tahu ada kesalahan dalam seseorang, ya, dalam hal yang disampaikan oleh orang tersebut. Nah, ikhwani a'azzakumullah wa rahimakumullah, diskusi, ya, merupakan salah satu cara untuk mengajak seseorang itu kepada hidayah, ya. Salah satu cara dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik." Ya, ajaklah ya Muhammad, ajaklah ya Nabi Allah, orang-orang manusia itu kepada jalan Rabbmu. Dengan cara apa? Bil hikmah, dengan cara yang hikmah, ya. Wal mau'izatil hasanah, dengan cara memberikan khauf, memberikan ketakutan, memberikan mendorong orang dengan pahala, menakut-takuti orang dengan neraka, ya. Kemudian cara yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, ya. Diskusilah dengan mereka, bantahlah mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Maka pada asalnya seorang itu dibolehkan untuk berdiskusi dalam menyampaikan kebenaran. Namun harus kita lihat siapa yang boleh terjun dalam diskusi. Ya, siapa yang boleh berdiskusi? Ya. Para ulama mengatakan yang boleh berdiskusi adalah para orang-orang yang telah berilmu, ya. Para ulama, ya, para penuntut ilmu yang telah ahli di bidangnya, orang-orang yang telah paham dalil, orang-orang yang telah paham bagaimana cara berdalil, ya. Maka orang-orang inilah yang bisa berdiskusi karena mereka yang bisa menegakkan hujjah, ya, ketika berdiskusi. Mereka tahu batas-batasnya, mereka tahu bagaimana cara membantah kelemahan dalil-dalil lawannya, ya, kelemahan yang ada pada dalil lawannya. Mereka yang bisa tahu, ya. Sedangkan orang-orang awam, orang-orang awam, ya, orang-orang yang belum ahli dalam sebuah ilmu, ya, maka hendaklah mereka meninggalkan hal-hal yang seperti ini, meninggalkan diskusi seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada dasar dia untuk bisa berdiskusi dengan orang lain yang ujung-ujungnya hanya akan ada emosi, ya, yang akan ada hanyalah berbantah-bantahan tanpa dalil, ya. Kata guru saya seperti ini, lawannya pun akan jawab kata guru saya seperti ini dan sebagainya. Itu terus yang akan berkelanjutan, ya. Hilang tujuan dakwah di situ, ya. Maka orang yang diskusi adalah orang-orang yang bisa memiliki ilmu untuk membantah dalil yang disampaikan oleh lawannya sehingga tujuannya dapat di situ. Ya, maka kewajiban kita, ya, sampaikan kebenaran kepada seseorang, ya. Lalu ketika orang itu membantah, kalau memang kita bisa ada ilmu untuk membantah, kita ahli di situ, ya, kita hafal dalilnya, kita tahu cara berdalil, kita tahu perkataan ulama di situ bagaimana cara menggunakan dalil ini dan membantah dalil orang tersebut, fadhal, silahkan kita berdiskusi dengan cara yang terbaik, dengan cara yang baik, bukan dengan cara emosi. Ya, dengan tujuan, dengan niat menyampaikan kebenaran, mengajak orang kepada kebenaran. Akan tetapi ketika kita tidak punya ilmu misalkan, ya, kita hanya tahu dalil ini, kita cuma bisa menyampaikan, tapi kita tidak bisa berdiskusi. Kalau kita dilawan sama dalil, orang itu juga menyampaikan dalil, kita nggak paham, kita nggak tahu cara berdalil. Ya, maka nggak ada hikmahnya kita di situ untuk ikut dalam diskusi. Ya, atau kita punya ilmu lalu kita ikut berdiskusi, kita diskusi dengan orang tersebut, ya, lalu kita lihat orang tersebut tidak mau menerima kebenaran di saat itu, ya, tidak mau menerima kebenaran di saat itu. Maka di saat inilah
kita meninggalkan orang tersebut, ya, kita ucapkan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, ya. Kemudian kita ucapkan salam, assalamualaikum, kita tinggalkan. Ya, karena tujuan kita berdiskusi itu untuk menyampaikan kebenaran, mengajak orang kepada kebenaran. Namun ketika kita lihat, ya, orang tersebut dah tahu itu benar, akan tapi dia tidak mau mengikutinya karena hawa nafsunya, ya. Lalu dia malah diskusinya hanya sekedar mencari kemenangan, menang dan kalah, ya, maka yang seperti ini sudah keluar dari tujuan dakwah. Ya, sudah keluar dari tujuan dakwah, maka kita di saat seperti ini harus meninggalkan hal tersebut. Ya. Karena apa? Karena kalau kita ikuti, ujung-ujungnya kita hanya ingin mencari kemenangan, kita hanya ingin mencari kekalahan orang tersebut. Ujung-ujungnya kita mengajak orang kepada diri kita, bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingatlah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah." Aku menjamin sebuah rumah. Ya, aku yang akan menjamin sebuah rumah, ya, fi rabadil jannah, di tepi surga, liman tarakal mira, ya, bagi orang-orang yang meninggalkan debat kusir, wa in kana muhiqqa, walaupun dia dalam kondisi yang benar. Ya, debat kusir yang tujuannya hanya mencari menang dan kalah, ya, emosi-emosian, nggak terima kalau dia kalah, bukan lagi mencari kebenaran. Maka orang seperti ini, ya, kalau seandainya dia meninggalkan hal tersebut, ya, demi sabda Rasulullah SAW, maka Rasulullah katakan bahwasanya dia akan mendapatkan sebuah rumah di tepi surga. Ya, maka ingatlah tujuan kita berdakwah itu adalah mengajak orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak orang kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mencari menang dan kalah, ya, bukan mengajak orang kepada diri kita. Ya, sehingga ketika kita meyakini hal ini, kita tidak mudah terpancing emosi ketika berdiskusi dengan orang lain. Kemudian pahamilah bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi orang tidak mendapatkan hidayah lewat tangan kita, akan tapi Allah jadikan orang lain sebagai sebab hidayah untuk orang tersebut. Ya. Jangan paksakan bahwa hidayah itu harus datang dari diri kita, sehingga ketika orang tidak menerima hidayah di saat itu, ya, kita putuskan dia orang yang tertutup dari hidayah. Enggak. Ya. Bisa jadi Allah pilihkan orang lain untuk bisa mendakwahi orang tersebut. Maka perbanyaklah doa. Ya. Karena doa adalah tanda keikhlasan seseorang ketika berdakwah. Ya, ketika seorang menasihati orang lain, bukti dia ikhlas itu apa? Dia doakan orang yang dia dakwahi agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukti kita tidak mencari menang dan kalah ketika diskusi. Ya, kita benar-benar berharap dia mendapatkan hidayah. Buktinya apa? Kita di belakangnya kita doakan hidayah untuk orang yang kita dakwahi. Ya, karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.